Di antara 24 korban ini, ada 2 anak saya yang jadi korban, istri dan ibu kandung saya. Saya tidak ingin apabila kita menghadapi bencana, tidak boleh lagi ada korban lagi, supaya apa yang dari pelatihan yang diinstruksikan yang sudah datang untuk pengurangan risiko bencana harus kita jalani. Itu saja pesan saya. Early warning system yang kami pakai, yang sudah kami buat Raincon, adalah tanda-tanda alamnya. Kalau itu erupsi Gunung Anak Krakatau, erupsinya sudah melebihi batas maksimum. Selama 3 malam itu api membelah langsung turun ke laut. Api itu tidak mati, meleleh terus begitu. Setiap malam itu kelihatan, walaupun kecil. Nah, waktu malam terakhir mau kejadian itu yang baru terlihat besarnya luar biasa. Membentuk begini dia. Sewaktu gunung erupsi ada kilat-kilatan. Nah, itu udah menandakan udah level sangat bahaya gitu. Kami segera berkoordinasi dengan kepala desa, selanjutnya ke pemerintah daerah, BPBD, segera melakukan evakuasi diri. Semenjak ada program Tangguh Siap, kami merasa lebih paham, lebih mengerti. Karena Tangguh Siap ini memberikan kami pembelajaran dalam bentuk pelatihan, simulasi dengan kawan-kawan EPRB dan Desana, bagaimana kita berperan aktif melakukan kegiatan-kegiatan penanganan saat bencana terjadi. Saat kita berluncur, EPRB itu lebih mencakup keseluruhan untuk pengurangan resiko, seperti sebelum terjadi bencana, setelah bencana terjadi, dan saat bencana terjadi. Sedangkan Istana adalah ketika saat bencana terjadi, penyelamatan korban, pembuatan barak, dan yang lain-lainnya gitu. Kami EPRB beserta Desana juga, kita sama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok. Kita mengelompokkan pengajian, terus ke anak-anak sekolah, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, Pak. Program Tangguh Siap ini memberikan kami pembelajaran, pelatihan-pelatihan yang lebih inklusif dan lebih mendetail. Keselamatan bagi disabilitas. Dulu kami belum mempunyai peta kajian risiko, belum punya peta sebaran, terus belum punya pelang-pelang evakuasi. Sudah ada sih jalur-jalur evakuasi gitu, Pak, tapi belum secara inklusif. Baru sekarang ini kami sudah mempunyai peta yang inklusif. Kira-kira ada tambahan lagi nggak kelompok rentan yang ibu-ibu hamil gitu, yang baru hamil atau lansia yang baru lansia? Kelima posisinya belakang sekolahan. Ini sekolahan. Sekolahan. Dan peta tersebut mencakup keseluruhan, mencakup kelompok-kelompok disabilitas, kelompok rentan, dan masyarakat lainnya yang rentan akan bencana. Kayaknya Tika sama uaknya itu juga berarti lansia juga. Ya, itu satu rumah ada 3 ini kelompok rentan, ada 3 rentan. Program Tangguh Siap ini merubah cara pandang kami terhadap warga masyarakat. Tadinya yang kita melihat masyarakat ini secara random, sekarang sudah bisa kita kelompok-kelompokkan.
terutama kelompok masyarakat rentan ya, ada PK dan ada OBDIS. OBDIS ini organisasi penyandang disabilitas. Ini merupakan bagian dari masyarakat juga yang memang harus kita perhatikan karena masyarakat ini ternyata berbeda-beda kebutuhannya. Gimana menurut bapak-bapak, ibu-ibu semua, apakah sudah sesuai petanya? Sesuai. Sekarang sudah mulai Pak kita libatkan OBDIS dan PK ke dalam organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang ada di desa ini. Di PRB dan di Desana sekarang sudah ada perwakilan-perwakilan dari kawan-kawan yang OBDIS dan lain-lainnya. Kemudian di UMKM juga Pak. Kemudian di kelompok pengelolaan sampah dan kelompok pertanian organik skala rumah tangga. Pada awalnya kami belum mengetahui tentang program Tangguh Siap. Kemudian setelah dikenalkan, awalnya kami biasa aja dan menanggapi secara datar. Butuh proses dan butuh kesabaran, Mbak Dila. Ya kan? Jadi memang harus sabar-sabar dalam mendampingi masyarakat ini. Tapi selama ini masyarakat menyambut baik sih Pak. Kemudian seiring berjalannya waktu, Tangguh Siap ini memberikan kesan yang sangat berbeda. Mereka melakukan pendekatan secara emosional kepada masyarakat, kemudian secara kekeluargaan, menyaring program sedetail mungkin, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Selain itu, pendampingan dan pelatihan yang dilakukan memang betul-betul fokus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dulu hampir kurang lengkap dalam proses pengambilan kebijakan karena kurangnya keterlibatan masyarakat. Nah, setelah Tangguh Siap ini masuk, kita berkolaborasi sehingga merubah cara pandang kita terhadap proses pengambilan kebijakan. Artinya masyarakat PK dan masyarakat OBDIS ini adalah sebuah potensi. Jadi di situ nanti mereka menyampaikan Pak kebutuhan mereka, harapan-harapan mereka. Kita pemerintah desa menampung aspirasi mereka, kita improvisasi dengan regulasi-regulasi yang ada, sehingga kita buat kebijakan untuk mendukung kegiatan masyarakat kita ini. Salah satu contoh kebijakan tentang peraturan desa yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Ternyata yang paling penting adalah kesadaran daripada masyarakatnya sendiri. Jadi yang pertama kita bangun adalah kesadaran masyarakatnya sendiri. Nah, maka Tangguh Siap ini melakukan pembinaan di rumah tangga. Nah, kemudian ini memberikan efek lain, Pak, efek positif lain, yaitu pertanian organik skala rumah tangga. Sekarang masyarakat di sini sudah mulai mengolah sampah seperti kalau sampah organik, yang organiknya bisa dibuat pupuk organik, dimasukkan di ini Pak, di ember tumpuk. Terus kalau yang sampah non organik mereka bisa pilah Pak, seperti yang kertas-kertas, besi-besi sama yang botol-botol gitu udah dipisah, mulai dipilah Pak. Awal mulanya kita studi banding ke Desa Bumi Jaya di Candipuro ya Pak. Terus setelah itu kita diadakan pelatihan di Desa Kunjir ini. Ibu-ibunya juga pada antusias mengikuti pelatihan pembuatan pupuk organik. Setelah itu kita mulai menanam. Dan itu sangat nyambung ya dengan program PKK yang Pokja 3 tentang sandang dan pangan. Dengan Tangguh Siap itu memiliki makna bahwa program Tangguh Siap khususnya yang ketahanan pangan, pembuatan pupuk organik, pengenalan tanaman organik, itu tuh menambah suatu ilmu untuk memberdayakan kesejahteraan keluarga. Sebelum adanya Tangguh Siap, kami ibu-ibu kadang-kadang bingung mau apa yang dikerjakan. Setelah mengikuti
tangguh siap, kami ibu-ibu ikut perkumpulan ibu-ibu peka. Semenjak ada perkumpulan, kami kelompok peka mengikuti pelatihan-pelatihan di desa, di mana setiap pelatihan itu ada motivasi-motivasi yang bagus, yang kedepannya bisa membantu penghasilan sehari-hari. Jadi dapat sehatnya dan juga dapat kesejahteraan masyarakatnya. Ini proses pembuatan pupuk organik yang bernama POC. Dia terbuat dari bonggol pisang, gula merah, dan air leri. Setelah diaduk rata, ditutup fermentasi 20 hari. Setelah 20 hari kita panen dan airnya siap dipakai. Selain buat dimakan sendiri, ibu-ibu di sini bisa menghasilkan dari tanaman organik ini. Udah banyak yang menjual. Kalau dulu lahannya sedikit, sempit, jadi saya nanamnya cuma panen sedikit. Sekarang lahan diperluas lagi, panennya lumayan agak banyak, sehari mencapai 6-7 ikat. Tangguh Siap sudah membentuk kelompok organik, kelompok ibu-ibu rentan, yang dimana mereka tuh dilibatkan secara langsung dan bisa mengaplikasikannya, bahkan bisa memperkenalkan kepada yang lainnya. Kemudian mereka juga akan meningkatkan kesejahteraan, dilihat dari hasil dari mereka menanam tanaman yang organik. Di dalam kelompok kita melakukan balam, Pak. Kita melakukan sharing-sharing tentang tanaman organik, bagaimana cara menanam, bagaimana cara pembuatan pupuk-pupuk yang baru kita bisa sharing selain dari pupuk yang dari pelatihan itu. BUMDes ini penting karena dengan adanya BUMDes ini membantu masyarakat untuk membantu mereka sebagai distributor, artinya pemasaran. Dari hasil-hasil pertanian juga butuh pemasaran, bukan usaha-usaha kuliner aja, bukan UMKM aja. Selama ini ya sudah bagus. Saya selaku pengawas merupakan satu kesatuan, begitu juga kades. Kalau dulu BUMDes ini terpusat dengan hanya simpan pinjam. Nah, sedangkan masyarakat ini terbiasa dengan simpan pinjam ini, minjamnya iya, mengembalikan enggak. Jadi kita diperkenalkan bahwasanya BUMDesa itu adalah badan usaha milik desa. Sejatinya memang harus ada usahanya, bukan untuk itu sebagai koperasi ataupun lembaga simpan pinjam. BUMDes Desa Kunjir sebelumnya tidak ada pembahasan secara bersama, namun sekarang pembahasan ADART BUMDes dilakukan secara kolaborasi bersama dengan pemerintah desa, BPD, dan pengurus BUMDes. Berarti kalau yang dari dana desa, disupport desa itu untuk unit yang lain ya? Untuk unit yang lain. Selain pembukuan dan keuangan, kita ada di pelatihan juga tentang menyusun rencana kerja, terus menganalisis suatu usaha. Kalau untuk unit sewa menyewa ini, sebelum adanya tim Tangguh Siap, BUMDes memang sudah memiliki mobil pick up, mesin molen, dan juga mesin penggiling padi untuk disewakan. Nah, sekarang kami disupport lagi alat snorkeling itu untuk menambah alat di unit sewa menyewa. Rencana kami untuk mengembangkan wisata, salah satunya adalah kita membuka paket wisata dan sewa alat-alat snorkeling dan pelampung. Makasih ya Pak ya. Kita rutin mengadakan balam, paling tidaknya sebulan itu 2 kali untuk membahas serta memotivasi pelaku-pelaku usaha. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya menghadiri balam kita ya Bapak Ibu, balam multi usaha. Di dalam sharing itu kita salah satunya memperbaiki kualitas dan mencari potensi nilai kreatif pada para UMKM sendiri.
Selain dukungan dari tim Tangguh Siap memberikan motivasi, terus juga memberikan saran dan juga trik-trik khusus untuk kami tetap bisa membaca pasar, juga ada support-support tersendiri untuk pelaku usahanya seperti mesin-mesin yang diberikan oleh tim Tangguh Siap, jadi memudahkan mereka untuk siap memproduksi secara lebih banyak lagi dari kapasitas yang sebelumnya diberikan oleh kita. Nama saya Saroni, pekerjaan saya ngampasing produk-produk ibu-ibu UMKM Desa Kunjir. Dulu saya ngojek kan, sekarang ngojek lagi sepi, ya untungnya ada program ini Tangguh Siap ini. Ya saya ditarik sama BUMDes, suruh ngampasing. Ngampasing itu Pak, kita nganter-nganter ke warung-warung. Ya dari sini keliling, nyampe muter, nyampe Bakau sana kita keliling. Maka dari itu yang tadinya hanya satu rute bisa berjalan, sekarang bisa mencapai 3 rute di berbeda kecamatan. Assalamualaikum. Ini nitip barang yang ini. Sama tagihan yang kemarin itu 80. Ya tiap warung itu emang seumpamanya warung SRCHD berapa pak kita tulis semua, ada notanya. Pakai nota, Pak. Di situ kita kasih ini apa? Tanda kalau dia lunas kita kasih lunas. Kalau kita sistem titip, tulis titip di situnya. Yang kemarin 80.000, yang sekarang 80 juga. Ini notanya. Ya, sama-sama ya. Kita ada pendampingan Pak dari tim Tangguh Siap, cara ngampasing, cara bikin-bikin nota, itu hitung-hitungannya kayak gitu Pak. Itu nanti kita ada pertemuan balam, kita sampaikan apa yang jadi keluhan dari konsumen itu. Nah kita sampaikanlah di balam itu. Jadi produksinya aturan sekilo lebih dari 4 pak lebih, sekarang paling dapat 3 gitu. Katanya ini pangsit pertama enak ya, sekarang katanya ini apa kurang gitu, kayaknya kurang bumbu gitu. Itu Bu, bumbunya dibanyakin tapi retur nggak ada, jadi kan hitungannya sama aja. Ya kan udah dihitung-hitung juga itu ya. Odanya. Balam itu saling berbagi pengalaman. 1 bulan 1 kali kami mengadakan pertemuan balam. Di dalam balam itu sebenarnya awalnya kita tuh pembukaan ya Pak ya. Pembukaan, setelah pembukaan kita pembacaan security safety briefing. Ruangan ini memiliki 3 akses pintu keluar, yaitu pintu depan, pintu samping, dan pintu belakang. Terus ada pembacaan ikrar anggota. Ikrar anggota Tangguh Siap. Ikrar anggota Tangguh Siap. Adalah menjadi tanggung jawab saya. Adalah menjadi tanggung jawab saya. Tekad mengubah cara hidup, artinya kita harus mengubah cara hidup kita dong, ibaratnya dari kita yang tidak berpenghasilan jadi berpenghasilan. Saya banyak sekali dapat pendampingan dari program Tangguh Siap. Salah satunya tadinya nggak tahu pembukuan, jadi tahu pembukuan. Tadi kan jualan aja nggak tahu untung ruginya. Awalnya kita tidak ada pembukuan, tapi setelah ada program ini kita jadi tahu cara menulis di pembukuan. Saya melihat antusias masyarakat ini setelah balam itu semakin meningkat Pak. Kapasitasnya juga semakin meningkat. Tadinya tidak bisa mengeluarkan pendapat, mereka di balam ini bisa mengeluarkan pendapatnya, unek-uneknya, apa yang ada di dalam pikiran mereka bisa dituangkan di balam ini.
Karena tertarik aja Pak, pengen kumpul-kumpul sama teman-teman, berbagi pengalaman gitu. Dari lain-lain, bukan dari kue aja ya, dari pertanian apa itu, ya cerita Pak. Keadaannya sehari-hari, jual apa, pemasukannya berapa, bagi cerita. Semenjak tsunami kan saya bikin kegiatan ini Pak, kayaknya tiap malam itu ya, bangun pagi itu Pak ya. Malah anak saya yang nyuruh semangat. Yang disabilitas itu, saya sering udah lemah capek itu. Dia yang negor Pak. Ini dibantu alat dari P3A. Buka, bikin keripik pisang. Ini lagi baskom. Ada lagi ini oven buat bikin kue kering. Dan juga blender buat jus, mangga, apa buah-buahan. Juga buat bikin bumbu. Ada mixer buat bikin kue. Kalau ibu sih bikin kue ini putu ayu. Makanya ditaruh di kardus ini deh. Habis pakai itu dicuci sama ibu, takut pecah itu. Ini kan dapat bantuan dari P3A, bukan dapat beli sendiri. Takutnya suruh ganti kalau pecah. Dapat alat ini apa namanya serut ini sama alat pakai najaman itu. Dulu itu saya ini belum bisa menjadi bikin tusuk sate, tapi sekarang ini alhamdulillah saya udah bisa. Karena saya belajar saya itu Pak dari kelompok tangguh siap. Banyak Pak yang ikut itu, ada kurang lebih dari 20 orang itu. Tapi saya yang bertahan cuma saya sendiri. Ya karena usaha nggak ada, saya udah bisa. Yang penting ada penampung yang beli. Selain itu, kami dapat juga pelatihan, dapat support, bisa bikin PIRT, bisa bikin halal. Nah, disitulah kita dapat ilmu. Kita diajarin cara-cara menggoreng gitu. Minyaknya minyak apa, terus bikin kuenya gimana. Dari situlah kita belajar. Selama program Tangguh Siap berlangsung di Desa Kunjir, mereka memberikan dampingan yaitu pelatihan pembuatan video, pembuatan tulisan-tulisan berita. Ya kadang-kadang ada 5, ada 6 gitu. Sebelumnya kami belum tahu dan alhamdulillah semenjak adanya program Tangguh Siap kami sudah bisa menulis berita, membuat konten-konten video, dan juga kita sudah mencoba untuk mengikuti lomba tingkat nasional, Pak. Ini menarik juga deh, kita beritakan lebih lanjut. KIM itu sendiri di bawah naungan Dinas Kominfo, kita selama ini udah mempromosikan kayak promosi wisata, promosi UMKM, budaya. Di sini kan kita ada kue kreatif, itu salah satu dampingan dari program Tangguh Siap. Di situ kita membantu untuk mempromosikan melalui sosmed, yaitu melalui TikTok, Facebook, dan Instagram juga. Pengguna Instagram ini kan anak muda, jadi orang lebih suka nonton video kan. Informasi ini sangat penting untuk disampaikan masyarakat. Yang pertama untuk menambah pengetahuan, dan yang kedua untuk menambah wawasan kepada masyarakat terkait kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Di situ ada namanya Bu Sariah, salah satu obdis yang kreatif juga. Di situ kita akan mencoba untuk
membantu mempromosikannya juga. Saya dikasih program buat nyulam tapis saya dari Tangguh Siap kemarin itu. Selain dari pertanian, saya dikasih kegiatan sulam tapis. Sini, belah sini, belah sini. Tarik, awas itunya jangan. Sebelum Tangguh Siap masuk ke Desa Kunjir, gak pernah kita orang ketemu sama obdis-obdis yang lain. Tapi setelah Tangguh Siap masuk ke Desa Kunjir, ya alhamdulillah kita sering bertemu di seperti Balam, ketemu dengan walaupun dia nggak obdis juga kan kita bisa ngobrol bareng gitu. Sesama obdis kita juga suka duduk bareng, suka ngobrol. Oh ternyata bukan saya aja yang obdis, ternyata banyak juga. Perubahan yang saya alami banyak sekali Pak. Saya sering diundang sama program Tangguh Siap. Sering diajak ke kantor bupati, ikut musrembang kabupaten, diajak juga itu Pak. Ketika ikut musrembang itu diundang, diajaklah ke Bapeda di kabupaten, di dekat kantor bupati. Nah udah itu ada sisi tanya jawab. Kayak obdis kayak kita kan, disabilitas itu ada perlindungan. Jadi kita lebih diperhatikan yang tadinya dicuekin. Emang Pak, dicuekin dulu. Walaupun programnya sudah selesai, tapi kita kan sudah dikasih ilmu sama Tangguh Siap. Jadi kita harus mengembangkannya. Kalau saya sih maunya seperti sulam tapis, seperti adik-adik yang masih muda itu, dikumpulkan di suatu rumah apa di BUMDes gitu, kita bisa belajar bareng biar bisa melestarikan tapisnya. Setelah program Tangguh Siap ini selesai, kami akan terus melakukan balam-balam untuk selanjutnya. Kami akan melanjutkan program-program dan trik-trik apa yang harus kami lakukan. Walaupun Tangguh Siap udah nggak ada di sini lagi, kita tetap usaha karena kebutuhan kita tiap hari itu Pak. Kami siap melanjutkan serta mengembangkan usaha-usaha. Kalau Tangguh Siap ini sudah selesai, saya tetap berlanjut usaha di bagian office, bikin kue basah. Terus berjalan, ini udah menjadi lahan pencarian kita. Gimana caranya ke depannya lebih maju lagi, lebih sukses lagi gitu Pak. Program ini akan kita teruskan, pembelajaran akan kita teruskan ke masyarakat, paling tidak mereka tahu prosedur penyelamatan diri. Kalau program Tangguh Siap selesai, kita akan tetap melanjutkan seperti balam-balam, menanam. Soalnya ini menguntungkan sih Pak buat kita. Walaupun program Tangguh Siap ini telah selesai, kami tetap melanjutkan serta mengembangkan unit-unit yang sudah ada. Kita akan merawat dan menjaga keberadaan kelompok-kelompok yang sudah dibentuk. Kelompok tersebut akan kami jadikan sebuah pioner, benih-benih yang akan dikembangkan ke yang lainnya.